Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Sebelumnya saya mengucapkan terima kasih kepada Bapak dosen pengampu kita, Bapak Alvan, yang sudah mempersilahkan kelompok kami untuk mempresentasikan materi hari ini. Dan juga saya ucapkan terima kasih kepada teman-teman semua yang sudah meluangkan waktunya untuk hadir dalam diskusi perkuliahan hari ini. Perkenalkan, nama saya Belva Yufredoviani yang akan bertugas sebagai moderator. Selanjutnya, perkenalkan anggota kelompok pemateri, yaitu Isnaini Nur Azizah yang akan bertugas sebagai pemateri ke-1, Fatmawati sebagai pemateri kedua, dan Nadila Devi Sabita sebagai pemateri ketiga. Berikut rangkaian acara yang akan kita lewati, yaitu sesi pembukaan, pembacaan ayat suci Al-Quran, sesi penyampaian materi, dan penutup. Baiklah teman-teman, langsung saja kita mulai pada sesi yang pertama, yaitu pembukaan. Marilah kita buka dengan mengucapkan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya adalah pembacaan ayat suci Al-Quran yang akan dibacakan oleh saudari Nadila Devi Sabita. Kepada yang bersangkutan dipersilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Fi ayatun bayyinatun maqamu Ibrahim wa man dakhalahu kana amina walillahi 'alan nasi hijjul baiti man istata'a ilaihi sabila wa man kafara fa innallaha ghaniyyun 'anil 'alamin. Shadaqallahul 'azim. Baik, selanjutnya adalah penyampaian materi. Saya persilakan untuk pemateri pertama. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang sejarah haji. Awal mula sejarah haji dimulai saat istri Nabi Ibrahim alaihissalam, Siti Hajar radhiyallahu anhu bersama bayinya yang bernama Ismail dipindahkan ke Mekah atas perintah Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya, Nabi Ibrahim alaihissalam bermaksud pulang kembali ke negeri Syam untuk menemui Sarah istri pertamanya. Hajar merasa sedih karena akan ditinggalkan oleh suami tercintanya. Mengapa menempatkan kami di sini? Tempat yang sunyi dari manusia, hanya gurun pasir, tiada air dan tiada tumbuh-tumbuhan, tanya Hajar sambil memeluk erat bayinya Ismail. Ibrahim menjawab, sesungguhnya Allah yang memerintahkanku menempatkan kalian di sini. Lalu Ibrahim beranjak pergi meninggalkan mereka hingga sampai di Bukit Kuda yang mempunyai lembah. Ibrahim berhenti sejenak dan melihat kepada keluarga yang ditinggalkannya. Dia lalu berdoa seperti yang diabadikan dalam Al-Quran. Allah berfirman mengulangi doa Nabi Ibrahim alaihissalam. Ya Tuhan kami, sesungguhnya aku telah menempatkan sebagian keturunanku di lembah yang tidak mempunyai tanam-tanaman di dekat rumah Engkau, Baitullah yang dihormati. Ya Tuhan kami, yang demikian itu agar mereka mendirikan sholat. Maka jadikanlah hati sebagian manusia cenderung kepada mereka, dan berilah mereka rizki dari buah-buahan, mudah-mudahan mereka bersyukur. Quran Surat Ibrahim ayat 37. Setelah Nabi Ibrahim alaihissalam pergi, tinggallah Hajar bersama bayinya Ismail. Ketika itu, sinar matahari mulai menyengat. Bayi Ismail menangis kehausan. Hajar pun panik mencari air. Naluri keibuannya berusaha gigih untuk mencari air. Awalnya Hajar naik ke Bukit Safa tetapi tidak menemukan air. Lalu ia pergi lagi ke Bukit Marwah dan di sana pun tidak menemukan air. Hajar mulai panik dan putus asa hingga tidak menyadari bahwa telah 7 kali bolak-balik berlarian antara Bukit Safa dan Marwah. Namun ia tetap tidak menemukan air di antara dua tempat tersebut. Akhirnya dari Bukit Marwah, Hajar melihat ke arah Ismail.
Dia heran bayinya tiba-tiba berhenti menangis. Hajar pun melihat air mengalir dari bawah kaki Ismail, dan Hajar berlari dengan girang ke arah tempat bayinya. Dia berusaha menggali pasir, membendung air yang mengalir tersebut, sambil melafalkan kalimat Zam-zam, zam-zam, yang artinya menampung. Sejak saat itu hingga sekarang, mata air tersebut dikenal di seluruh penjuru dunia sebagai sumur Zam-zam. Berselang beberapa waktu kemudian, lewatlah kabilah Jurhum di tempat itu. Ketika berada di Bukit Arafah, mereka melihat kerumunan burung-burung berterbangan di atas udara yang mereka yakini di sana pasti ada sumber air. Lalu mereka segera mendekati tempat tersebut. Setelah sampai, mereka terkesima melihat seorang wanita bersama bayinya duduk di bawah pohon dekat sumber air tersebut. Kepala suku Jurhum bertanya kepada Hajar, "Siapakah Anda dan siapakah bayi mungil yang ada dalam gendongan Anda itu?" Hajar menjawab, "Saya adalah ibu dari bayi ini. Ia anak kandung dari Ibrahim alaihissalam yang diperintahkan oleh Tuhannya menempatkan kami di wadi ini." Lalu kepala suku Jurhum meminta izin tinggal berseberangan dengannya. Hajar menjawab, "Tunggulah sampai Ibrahim datang. Saya akan meminta izin kepadanya." 3 hari kemudian, Nabi Ibrahim alaihissalam datang melihat kondisi anak dan istrinya. Hajar meminta izin kepada Ibrahim agar kabilah Jurhum bisa menjadi tetangganya. Nabi Ibrahim pun memberi izin dan kabilah Jurhum menjadi tetangga Hajar dan Ismail di tempat itu. Pada kesempatan berziarah selanjutnya, Ibrahim menyaksikan tempat itu sudah ramai oleh keturunan bangsa Jurhum dan Nabi Ibrahim merasa senang melihat perkembangan itu. Hajar hidup rukun dengan bangsa Jurhum hingga Ismail mencapai usia remaja. Lalu selanjutnya, Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan kepada Nabi Ibrahim untuk membangun Ka'bah pada posisi Kubah yang telah Allah turunkan kepada Nabi Adam alaihissalam. Tetapi Nabi Ibrahim tidak mengetahui posisi Kubah itu, karena Kubah itu telah diangkat lagi oleh Allah ketika terjadi peristiwa banjir besar di bumi pada masa Nabi Nuh alaihissalam. Kemudian Allah mengutus malaikat Jibril untuk menunjukkan kepada Ibrahim posisi Ka'bah. Kemudian Jibril datang membawa beberapa bagian Ka'bah dari surga, dan Ismail membantu ayahandanya mengangkat batu-batu dari bukit. Kemudian Nabi Ibrahim dan Ismail bekerja membangun Ka'bah sampai ketinggian 7 hasta. Jibril lalu menunjukkan kepada mereka posisi Hajar Aswad. Kemudian Nabi Ibrahim meletakkan Hajar Aswad pada posisinya semula dan membuatkan 2 pintu Ka'bah. Pintu yang pertama terbuka ke timur dan pintu kedua terbuka ke barat. Ketika selesai pembangunan Ka'bah, Nabi Ibrahim dan Ismail melakukan ibadah haji pada tanggal 8 Zulhijjah. Jibril turun lagi menemui dan menyampaikan pesan kepada Ibrahim. Jibril meminta Nabi Ibrahim mendistribusikan air Zam-zam ke beberapa tempat seperti Mina dan Arafah. Maka hari itu disebut dengan hari Tarwiyah yang artinya pendistribusian air. Setelah selesai pembangunan Baitullah dan pendistribusian air tersebut, maka Nabi Ibrahim berdoa kepada Allah yang tercantum dalam Al-Quran. Dan ingatlah ketika Nabi Ibrahim berdoa, "Ya Tuhanku, jadikanlah negeri ini negeri yang aman sentosa dan berikanlah rizki dari buah-buahan kepada penduduknya yang beriman di antara mereka kepada Allah dan hari kemudian." Allah berfirman, "Dan kepada orang yang kafir pun aku beri kesenangan sementara, kemudian aku paksa ia menjalani siksa neraka, dan itulah seburuk-buruknya tempat kembali." Quran Surat Al-Baqarah ayat 126. Sejak itu, kaum muslimin melaksanakan ibadah haji untuk berziarah ke Ka'bah setiap tahun, mengikuti risalah Nabi Ibrahim alaihissalam dan Nabi Ismail alaihissalam, serta risalah para nabi dan rasul setelah keduanya. Baik, selanjutnya akan disampaikan oleh Fatmawati. Saya akan menjelaskan mencapai haji mabrur dan hikmah haji. Mencapai haji mabrur. Yang pertama, mempelajari ilmu manasik haji. Manasik haji adalah tata cara melaksanakan ibadah haji, mulai dari berpakaian ihram, miqat, tawaf, sa'i, wukuf di Arafah, melempar jumroh, dan tahallul.
Selain itu ada juga 6 wajib haji, yaitu ihram haji dari miqat, mabit di Muzdalifah, mabit di Mina, melontar jumroh, menghindari perbuatan yang terlarang dalam keadaan berihram, dan tawaf wada bagi yang meninggalkan Mekah. Yang kedua, biaya haji berasal dari sumber yang halal. Aspek yang wajib diperhatikan adalah menjaga kesucian keseluruhan ibadah. Islam menjaga ibadah haji mulai dari niat, syariat, dan hal-hal pendukung dalam pelaksanaan ibadah. Sehingga pastikan sumber dana yang digunakan jelas asalnya dan terjaga kehalalannya. Yang ketiga, menjaga hati. Saat melaksanakan ibadah haji, kita perlu menjaga kesucian niat dan ketulusan tindakan sehari-hari selama menunaikan ibadah haji, dan menjalankan tata cara ibadah dengan tertib. Selain itu, selama menjalankan ibadah haji, kita perlu menghindari bersikap sombong, berbangga diri, berburuk sangka, berkata kotor, berbuat kefasikan, maupun tindakan lain yang termasuk dalam akhlak tercela. Usahakan juga selama menjalankan ibadah haji, kita harus selalu khusyuk dan penuh dengan kesabaran. Hal tersebut dapat dilakukan dengan doa dan zikir. Yang keempat, menjauhkan diri dari sifat tercela. Menjauhi larangan Allah seperti rafat, fusuk, dan juga jidal merupakan salah satu cara yang bisa dilakukan untuk menjadi haji mabrur. Rafat artinya berbicara tentang hal-hal yang tidak berguna atau mengucapkan kata-kata kotor. Fusuk adalah perbuatan yang melanggar ketaatan kepada Allah. Sementara itu, jidal artinya sikap berbantah-bantahan, bertengkar, atau bahkan baku hantam. Dengan menjaga diri dari ketiga sifat secara istiqomah, selama melakukan ibadah haji dapat membantu kita mencapai kemabruran ibadah haji. Ganti slide. Hikmah haji. Yang pertama, menjadi tetamu Allah. Ka'bah atau Baitullah itu dikatakan juga sebagai rumah Allah. Walau bagaimanapun haruslah dipahami bahwa bukanlah Allah itu bertempat atau tinggal di situ. Sesungguhnya Allah itu ada di mana-mana. Ka'bah dikatakan sebagai rumah Allah karena mengambil apa yang diucapkan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam. Orang yang mengerjakan haji merupakan tetamu istimewa Allah. Dan sungguh menjadi kebiasaan setiap tetamu mendapat layanan yang istimewa dari tuan rumah. Rasulullah bersabda, orang yang mengerjakan haji dan orang yang mengerjakan umroh adalah tetamu Allah Azza wa Jalla dan para pengunjungnya. Jika mereka meminta kepadanya, niscaya diberinya. Jika mereka minta ampun, niscaya diterimanya doa mereka. Dan jika mereka meminta syafaat, niscaya mereka diberi syafaat. Yang kedua, mendapat tarbiyah langsung dari Allah. Di kalangan mereka yang pernah mengerjakan haji, mereka mengatakan bahwa ibadah haji adalah puncak ujian dari Allah SWT. Ini disebabkan jumlah orang yang sama-sama mengerjakan ibadah tersebut adalah terlalu ramai hingga menjangkau angka jutaan orang. Rasulullah bersabda bahwa Allah Azza wa Jalla telah menjanjikan akan rumah ini akan haji kepadanya tiap 600.000. Jika kurang niscaya dicukupkan mereka oleh Allah dari para malaikat. Yang ketiga, membersihkan dosa. Mengerjakan ibadah haji merupakan kesempatan untuk bertaubat dan minta ampun kepada Allah. Terdapat beberapa tempat dalam mengerjakan ibadah haji itu merupakan tempat yang mustajab untuk berdoa dan bertaubat. Malah ibadah haji itu sendiri jika dikerjakan dengan sempurna, tidak dicampuri dengan perbuatan-perbuatan keji, maka Allah akan mengampunkan dosa-dosanya, sehingga dia suci bersih seperti baru lahir ke dunia ini. Rasulullah bersabda, barang siapa yang melakukan ibadah haji ke Baitullah dengan tidak mengucapkan perkataan keji, tidak berbuat fasik, dia akan kembali ke negerinya dengan fitrah jiwanya yang suci, ibarat bayi baru lahir dari perut ibunya. Yang keempat, memperteguhkan iman. Ibadah haji secara tidak langsung telah menghimpunkan manusia Islam dari seluruh pelosok dunia. Mereka terdiri atas berbagai bangsa, warna kulit, dan bahasa peraturan. Hal ini membuka pandangan dan pikiran tentang kebenaran Al-Quran yang diterangkan semua dengan jelas dan nyata. Firman-Nya, hai manusia, sesungguhnya kami menciptakan kamu dari seorang laki dan seorang perempuan,
dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku, supaya kamu saling kenal mengenal. Al-Hujurat ayat 13. Selain itu, surat Ar-Rum bersabda, di antara tanda-tanda kuasanya, ia menciptakan langit dan bumi dan berlainan bahasamu dan warna kulitmu. Yang kelima, iktibar dari peristiwa orang-orang saleh. Tanah suci Mekah adalah merupakan lembah yang menyimpan banyak rentetan peristiwa-peristiwa bersejarah. Di antaranya sejarah nabi-nabi dan rasul, para sahabat Rasulullah, para tabi'in, tabi'ut tabi'in, dan salafus saleh yang mengiringi mereka. Sesungguhnya peristiwa tersebut boleh diambil iktibar atau pengajaran untuk membangun jiwa seseorang. Rasulullah, sahabatku itu laksana bintang-bintang di langit. Jika kamu mengikuti sahabat-sahabatku, niscaya kamu akan mendapat petunjuk. Materi selanjutnya akan dibacakan oleh Mbak Nadila Devi Sabita. Di sini saya akan menjelaskan tentang makna spiritual haji bagi kehidupan sosial. Yang pertama adalah tawaf. Tawaf yaitu mengitari Ka'bah sebanyak 7 kali melawan arah jarum jam. Tawaf berarti simbol bahwa alam ini tidak berhenti bergerak. Ini dilambangkan dengan mengelilingi Ka'bah. Manusia yang ingin eksis adalah manusia yang selalu bergerak. Maknanya adalah bergerak adalah entitas kehidupan, sebab bergerak sama dengan hidup. Kualitas seseorang ditentukan oleh bergeraknya ia ke arah yang memberi gerak, bergerak ke pusat orbitnya. Dalam konteks kehidupan kita, seseorang yang haji adalah pribadi yang bergerak dengan mengejawantakan nilai-nilai ketuhanan di muka bumi, bergerak dari perilaku yang penuh dengan maksiat menuju perilaku yang penuh rahmat. Karena dengan bergerak ke arah ketuhananlah kita akan selamat dalam kehidupan ini. Sebab berhenti bergerak adalah statis, dan itu sejatinya wati, walaupun tanpa dikebumi. Yang kedua adalah sya'i, yaitu berlari-lari kecil antara Bukit Safa dan Marwah. Hal ini dilakukan ketika Siti Hajar sangat membutuhkan air di padang yang tandus, berdua dengan anak yang masih kecil di tempat yang tidak dikenal dan tidak ada sumber kehidupan. Sebuah tantangan kehidupan yang teramat berat. Berkali-kali Siti Hajar berlari-lari mencari sumber kehidupan. Ketika sampai di Marwah, ia melihat air di Safa. Ketika sampai di Safa, ia melihat air di Marwah. Ternyata gambaran itu adalah fata morgana. Tanpa disangkanya muncullah air dari kaki Ismail, air yang dikenal dengan nama air Zam-Zam. Perilaku Siti Hajar itu memberikan gambaran kepada kita bahwa untuk hidup perlu usaha yang sungguh-sungguh dan maksimal. Kendati ia istri Nabi, tapi Siti Hajar tidak ujung-ujungnya minta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kendati pun usaha telah maksimal, keputusan akhir ada di tangan Allah. Terkadang dalam kehidupan kita merasakan bagaimana usaha telah maksimal, tapi hasil tidak memuaskan. Sejatinya, itu menunjukkan bahwa yang menentukan hasil adalah Allah. Manusia tak satu pun yang punya kuasa. Yang ketiga adalah melontar jumroh. Sebuah ibadah yang didasarkan kepada perilaku Nabi Ibrahim alaihissalam yang melempar setan ketika ia ingin menunaikan perintah Allah. Setan adalah simbol menggagalkan manusia untuk menaati Allah, dan itu harus dilawan dan dikeluarkan dari diri manusia. Yang keempat adalah wukuf di Padang Arafah. Dalam Islam, di daerah inilah dipertemukannya Nabi Adam alaihissalam dan Siti Hawa, yang kemudian melakukan taubat pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana dalam firman-Nya dalam Al-Quran, "Ya Tuhan kami telah menganiaya diri kami sendiri, dan jika Engkau tidak mengampuni kami dan memberi rahmat kepada kami, niscaya pastilah kami termasuk orang-orang yang merugi." Quran Surat Al-A'raf ayat 23. Padang Arafah dikenal sebagai miniatur Padang Mahsyar. Jutaan jamaah haji dari seluruh dunia berkumpul di tempat ini.
Tak ada beda antara pejabat dan rakyat, antara yang kaya dan miskin, dan tak ada sekat-sekat negara bangsa, yang ada hanya manusia sebagai makhluk Allah. Baik, selanjutnya saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih atas materi yang telah disampaikan oleh pemateri 1, 2, dan 3. Dapat disimpulkan bahwasannya ibadah haji merupakan kewajiban umat muslim apabila ia mampu dari segi fisik dan biaya. Ibadah haji wajib bagi orang yang mampu karena perjalanan ke tanah suci membutuhkan banyak persiapan yang memerlukan biaya banyak serta membutuhkan kesiapan fisik serta kesiapan batin bagi yang akan menjalaninya. Menunaikan ibadah haji ke tanah suci dilakukan setiap bulan haji atau bulan Zulhijjah. Umat muslim tetap dapat mengunjungi tanah suci selain pada bulan Zulhijjah untuk menjalankan ibadah umroh. Ibadah haji merupakan salah satu rukun Islam yang kelima. Baiklah, sekarang kita memasuki acara yang terakhir, yaitu sesi penutup. Mari kita tutup acara diskusi siang ini dengan bacaan hamdalah secara bersama-sama. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Dengan harapan apa yang kelompok kami sampaikan, teman-teman bisa memahami dengan baik. Saya juga mengucapkan terima kasih kepada teman-teman yang sudah menyimak dan mendengarkan. Semoga kita bertemu di lain kesempatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.